Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Itu dia kawan-kawanku. Hari yang baru zaman hari Jumat, ini adalah hari terakhir sebelum tentunya weekend. Weekend itu artinya bola. Bola artinya nice dream. Itu guys ya. Buat kalian semua yang sudah berada di kantor atau sedang dalam perjalanan berdesak-desakan di KRL atau lagi mode radio di sepeda motor sambil dengerin FMS, kita doakan semua selamat sampai tujuan ya. Begitupun dengan kawan-kawan kita mungkin yang sedang melakukan aktivitas masing-masing atau sedang mencoba mencari pekerjaan. Semoga dimudahkan kawan-kawan ya. Dan tentu kita akan absen-absen dulu para komunitas My Friends yang sudah bergabung di kolom komentar di episode terakhir dengan berbagai macam profesi yang unik. Antara lain ada ketua ormas. Bro, ini yang mana nih bro? FBR bukan bro? Forum Betawi Rempuk, bukan Pemuda Pancasila kan bro? Iya, ini pendengar FMS ada juga bro modelannya kayak gini. Pasti kenal nih sama Apos nih. Iya bro, kenal sama Apos ya, pemuda warga lokal, pemuda lokal ya, kearifan lokal. Baik dia baik ya. Dan juga ada dokter keluarga. Nah nih dokter keluarga bisa kali beli Rexona bro ya. Dan juga ada petani muda di Jepang. Buat kalian yang profesinya adalah ketua ormas, ini bro, lu tetap bisa nonton Piala Dunia langsung di Amerika Serikat dengan bantuan Rexona. Caranya gampang, tinggal ikutan Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026 ya. Kalaupun nanti kalian nggak menang, kalian tetap berpeluang untuk mendapatkan hadiah lain seperti PlayStation, jersey, dan macam-macam lagi. Tapi kalau kalian misalnya ingin mendapatkan kesempatan nonton langsung pemain kesayangan kalian or tim yang kalian dukung di Piala Dunia, caranya gampang, cukup ingat 3S. S yang pertama adalah shop alias belanja. Kalian tinggal beli produk Rexona mana saja. Tinggal kalian simpan struknya. Kalau kalian beli online tinggal di screenshot. Oke? Yang kedua, kalian tinggal selfie dan upload di sosial media kalian. Selfie-nya di mana? Tentu di billboard yang sudah ada BA barunya Rexona. Nah, pasti ada tuh sekitar domisili kalian. Nah, formatnya kayak gini guys. Kalian tinggal selfie di depan billboard BA barunya Rexona dan kalian post di sosial media kalian dan di screenshot ya. Bukti kalau sudah di post. Terakhir, S-nya adalah submit. Nah, itu. Udah belanja, struknya udah di screenshot dan disimpan. Sudah selfie, sudah di screenshot juga. Kalian kirim bukti post dan juga bukti belanjanya ke WhatsApp Rexona di QR code bawah ini guys. Ya, gua doakan kalian salah satu komunitas My Friends itu beruntung untuk bisa nonton langsung Piala Dunia bersama Rexona. Oke, nice dream. Kita mengawali tentunya berita pagi ini kawan-kawanku dari tanah Spanyol. Anjay. Guys, ini seru banget guys. Karena tentunya setelah kekalahan di leg pertama quarter final Liga Champions kemarin, Barcelona membutuhkan all the help in the world ya. Semua bantuan yang ada di seluruh dunia ini. Dan bantuan pertama itu datang dari kembali pulihnya Frenkie de Jong. My friend, Frenkie de Jong ini tentunya adalah sebuah berita positif karena dengan kehadiran dari Frenkie de Jong itu tentu membuat Barcelona menatap sisa laga terutama pekan krusial next week ya, menghadapi Espanyol di derby Catalan dan juga leg kedua perempat final Liga Champions di mana mereka wajib remontada dengan selisih 3 gol minimal nih ya. Ini pekerjaan maha berat nih guys ya. Itu mendapatkan suntikan tambahan kekuatan dari kembalinya vice captain mereka Frenkie de Jong ya. Karena Frenkie de Jong jika kita lihat secara statistik itu adalah salah satu pemain yang paling balance di lini tengah Barcelona. Tidak hanya memiliki kemampuan passing yang sangat baik, tapi level of intercept yang dia punya itu juga sangat-sangat krusial dalam tentunya skema permainan dari skuad Hansi Flick kawan-kawan ya. Kita lihat dulu statistik dari Opta. Satu aspek yang paling menonjol dari Frenkie de Jong tentu adalah bagaimana persentase akurasi umpan dia yang sangat-sangat baik. Justru paling baik dari seluruh pemain Barcelona yang ada ya. Urutannya ini nomor 1 nih. Mengalahkan Eric Garcia, Balde, Pedri bahkan kawan-kawan. Nah, memang
Pedri sendiri secara khusus itu apabila di pairing atau diduetkan dengan Frenkie de Jong, dia bermain jauh lebih lepas untuk fokus kepada progressive pass dan juga bagaimana mengunlock defense dari pertahanan lawan. Sementara ketika dia harus berduet dengan Marc Bernal, bahkan Eric Garcia, tentu gaya main Pedri ini harus sedikit di-adjust, teman-teman. Kembalinya De Jong sekaligus juga membuat Eric Garcia bisa kembali ke posisi naturalnya sebagai center back. Terutama karena kemarin kan kawan kita remaja ini Pau Kubarsi di kartu merah. Jadi harus absen di leg kedua perempat final Liga Champions. Jadi kembalinya De Jong itu bisa diisi posisi lowong di center back dengan kembalinya Eric Garcia ke posisi center back. Nah, jadi di DM-nya bisa diisi oleh Frenkie de Jong, teman-teman. Ini bisa jadi salah satu solusi. Nah, yang kedua, tentunya aspek progressive passing atau carry forward ya, yang juga dimiliki oleh Frenkie de Jong, salah satu yang terbaik dari skuad Barcelona. Untuk carry progresif ya, progressive carry ini, aspek yang ini dia berada di urutan kedua, hanya kalah dari Marcus Rashford karena memang Rashford juga adalah pemain yang memiliki kecepatan dan posisinya di sayap. Tapi dengan memiliki pemain seperti De Jong yang dari tengah bisa merengsek rata-rata 12 meter ke daerah final third lawan, tentu ini sangat menjadi advantage bagi Barcelona dalam upaya memercik remontada kontra Atletico Madrid ya. Dan dengan kembalinya De Jong, ini fleksibilitas taktik juga menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh Hansi Flick. Dia tinggal mikir nih guys, mau mainin Pedri sama Gavi yang juga udah kembali dari cedera, mau sama De Jong, mau sama Marc Bernal atau sama siapapun, mengganti formasi menjadi jauh lebih fleksibel ya. Itu dia dari Barcelona, teman-temanku, dan kita masuk dulu sekarang ke Inggris, ke Premier League, di mana ini ada tentunya kritikan-kritikan yang bertubi-tubi dari pandit maupun publik pecinta Liverpool. Kekalahan skuad Arne Slot atas PSG dengan cara atau manners yang cukup memalukan. 0 on target shot, kemudian kalah kelas, kalah semuanya, membuat akhirnya banyak sekali kritikan itu diterapkan kepada Arne Slot. Gua pribadi paham alasan dari Arne Slot melakukan tactical tweak menghadapi PSG di leg pertama perempat final Liga Champions. Harus ada sebuah perubahan. Kenapa? Karena mereka kembali dari performa yang sangat-sangat buruk di 3 pertandingan terakhir. Terutama pasca dibantai oleh Manchester City dengan skor yang sangat telak 4-0. Definitely harus ada sesuatu yang dirubah, dan itu yang coba diterapkan oleh Arne Slot. Nggak peduli kalau itu bermain pragmatis ya. Ini banyak sekali narasi yang menurut gua cukup salah, teman-teman. Mengaitkan statement Arne Slot yang mengkritisi permainan fisikal dan juga pragmatis tim-tim Premier League di beberapa minggu yang lalu, sekaligus juga dia melakukan itu kontra PSG. Menurut gue itu sah-sah aja dalam upaya seorang pelatih untuk meningkatkan kans dari timnya untuk progres ya ke babak berikutnya. Namun ini kan yang menjadi permasalahan, aplikasi di lapangannya guys ya. Dia mau menerapkan 5-3-2 ya. Tapi aplikasi di lapangannya para pemainnya mungkin tidak sesmooth yang diinginkan oleh Arne Slot, sehingga itu jadinya backfire. Itulah the world of coaches ya. Kita lihat dulu statement yang sangat pedas dari pandit Liverpool, khususnya itu adalah Jamie Carragher terkait gagal totalnya perubahan taktikal ini. Pelatih mencoba sesuatu, tetapi dia benar-benar salah besar dalam pendekatannya. Memang mudah bagi saya untuk mengatakan itu setelah pertandingan, tetapi itu memang tugas kami sebagai pundit. Dia salah dalam penggunaan back 5. Mereka justru lebih terbuka dibanding ketika memakai back 4 karena bermain man to man di seluruh lapangan ya. Mungkin ini juga memang terkait bagaimana para pemain Liverpool nggak suitable dalam skema 5 back ini, teman-teman. Jadi perubahan dari zonal menjadi man to man yang sebenarnya kan ini pertama kali diterapkan atau diperlihatkan oleh Rossenior ya, bermain seagresif ini, main man to man ya kawan-kawannya.
namun justru tidak bisa diterapkan dengan sempurna oleh Liverpool karena satu dan lain hal, terutama mungkin pemainnya nggak suitable untuk melakukan itu. Kita lihat dulu bagaimana secara pergerakan di video ini. Ini gagal total diterapkan oleh Liverpool, teman-teman. Ya, zonal marking berubah menjadi man to man, namun beberapa pemain justru ketarik out of position, dan bagaimana sistem challenge dan covernya tidak bekerja dengan baik, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terutama di sini yang terekspos adalah Konate yang memang secara physical presence itu sangat bagus, namun dari sisi kecepatan bersama Van Dijk bukanlah back tercepat, ya. Jadi sangat bertolak belakang dengan artileri dari PSG, lini depannya yang tukang lari semua, guys. Nah, itu. Jadi terekspos nih. Nah, itu yang disampaikan oleh Carragher secara khusus terkait kritikannya. Para back sering naik ke lini tengah. Tidak ada yang mengawal lawan. Virgil van Dijk sudah berusia 34 tahun dan harus berlari sana sini, dia bilang. Banyak yang mengkritik Van Dijk musim ini. Menurut saya itu tidak adil. Konate justru yang di sebelahnya tampil buruk sepanjang musim dan kembali tampil buruk malam ini. Dia membuat kesalahan hampir di setiap pertandingan dan tidak mudah untuk dimainkan bersama pemain seperti itu. Dia melihat ini POV-nya adalah POV center back karena dia juga center back, guys. Kalau punya pairing kayak Konate, dia bilang liabilities, ya gue juga nggak mau, dia bilang gitu. Jadi jangan salahin Van Dijk, itu narasi yang coba dikemukakan oleh Jamie Carragher. Like it or not, teman-teman, ya namanya sebuah perubahan taktik di masa-masa krusial, itu kalau berhasil ya dapat kredit. Kalau gagal total ya memang pasti dikritik habis-habisan seperti ini. Itu alasannya kenapa Pep Guardiola memiliki label overthink. Nah, karena di laga-laga kayak gini nih, guys, pasti dia bikin kejutan sesuatu, ada yang dirubah. Nah, sekalinya Arne Slot kan yang ngerubah dan gagal total, ya langsung lah semua langsung mengkritisi, kurang lebih gitu. Nah, uniknya baru saja dikabarkan oleh Fabrizio Romano, pemain yang dikritik paling keras oleh Jamie Carragher yaitu Ibu Konate, itu dikabarkan sudah resmi ya sepakat untuk bertahan di Liverpool. Guys, seenggaknya berita baik dong. Ini kan sebenarnya kasusnya pasca akhirnya Madrid pull out. Awalnya Madrid kan cukup meminati jasa Konate, tapi akhirnya pasca memasuki jendela transfer musim dingin, ya akhirnya Real Madrid itu membatalkan ketertarikannya dan decide untuk pull out dari operasi transfer ini. Itu membuat akhirnya Liverpool berada dalam posisi yang diuntungkan untuk memberikan penawaran kontrak extensions yang tidak melebihi harga pasar, ya. Jadi akhirnya Konate itu memutuskan untuk bertahan di Liverpool, tinggal menunggu konfirmasi dan announcement-nya aja, teman-teman, ya. Dan itu sekaligus membuat ini regenerasi. Ini pinternya Liverpool, guys, ya. Dari sisi regenerasi itu berjalan dengan baik. Kita punya pemain senior seperti Virgil van Dijk, Konate yang di masa produktifnya itu udah di usia 26, ya. Memasuki masa keemasannya, dan ada di bawahnya pemain muda yang siap untuk belajar dan menggantikan peran krusial kedua pemain tersebut, Jeremy Jacquet dan juga Giovanni Leoni, ya. Kita lihat nanti pairing ini udah 4 center back yang cukup kuat. Apakah akan memercik comebacknya Liverpool untuk kembali challenging for the title? Oke, kalau ada satu yang tadi cukup bagus beritanya tentang perpanjangan kontrak Konate, ada juga yang lagi ngambek, itu adalah fans Liverpool terkait kenaikan harga tiket yang terus-menerus setiap tahun tidak berhenti naiknya, kawan-kawan, ya. Dan terutama dari perwakilan fans Liverpool Ultras itu adalah dari siapa namanya ini? Kelompok Spion Cop 1906, ya, yang menyerukan untuk menghilangkan seluruh bendera-bendera kelompok supporter di sisa akhir musim ini akibat policy kenaikan harga tiket dari Liverpool, kawan-kawan, ya. Kita lihat dulu nih kurang lebih bagaimana bendera-benderanya, ya, yang akan dihilangkan dari Anfield, kawan-kawan. Karena memang sejak 2016-2017 atau 10 tahun berselang, 1 dekade,
Kenaikan harga tiket dari Liverpool ini udah mencapai 85%. Ini memang tidak berbanding lurus dengan situasi ekonomi yang tengah berada di Inggris yang sedang mengalami tentunya kelesuan, teman-teman. Di Eropa in general juga sama. Jadi dirasa tone deaf gitu ya, Liverpool dengan terus menaikkan harga tiket. Dan ini sekaligus juga bersamaan dengan berita tentang skandal bagaimana FIFA itu memarkup harga tiket di putaran final Piala Dunia, terutama partai final yang saat ini harga tiket paling murahnya aja di kategori paling bawah sudah mencapai hampir $11.000 ya. Ini memercik tentunya sebuah protes dari perwakilan fans terkait bagaimana sekarang supporter bola itu benar-benar diperes guys. Monetisasi benar-benar diperes habis-habisan ya. Ini sepak bola bukan lagi untuk fans, padahal fans adalah nyawa dari sepak bola. Itu disampaikan oleh statement Spion Corp 1906, kelompok supporter Liverpool kepada Daily Mail. Kita lihat statementnya. Setelah banyak pertimbangan, bendera Spion Corp 1906 tidak akan lagi hadir di Anfield untuk sisa pertandingan. Kami merasa tidak punya pilihan lain. Setiap tahun kenaikan biaya membuat semakin banyak fans tersingkir dari sepak bola. Kami para fans adalah denyut jantung klub. Dengarkan kami menolak untuk kenaikan harga tiket. Itu yang disampaikan oleh perwakilan klub dari supporters club dari Liverpool, dan akan ada pengecualian ketika laga 15 April tepat second leg Liga Champions karena itu bertepatan dengan peringatan Hillsborough disaster ya. Ada juga kelompok lain yang menyerukan pendapat yang sama, yaitu Spirit of Shankly yang mengajak boykot belanja di Anfield ya. Mahal-mahal guys ya. Ininya guys, merchandise-nya guys ya. Dan menunda perpanjangan tiket musiman. Meskipun gua agak sedikit sanksi guys ya tentang menunda perpanjangan tiket musiman ini ya. Terakhir kali gue subaton Inggris guys, ngobrol sama sopir taksi ya di Liverpool gitu. Gue tanya, lo fans apa? Fans Liverpool katanya gitu. Nah, lu punya tiket musiman nggak? Enggak, karena waktu tunggunya guys, lu mesti ngantri nih buat dapat tiket musiman. Antrian untuk tiket musiman dari Liverpool itu mencapai 2-3 tahun guys. Jadi kalau ada yang lepas satu tiket musiman, yang mau ngantri itu ratusan ribu untuk bisa dapetin itu tiket musiman. Jadi gue rada-rada skeptis ya sama upaya supporter klub Spirit of Shankly untuk melakukan boykot untuk tidak memperpanjang tiket musiman. Nah itu dia kawan-kawan ya. Kita lanjut dari operasi transfer Liverpool, di mana ada pemain yang tengah diminati secara serius oleh Liverpool. Itu adalah Basuma Toure ya, dari Hoffenheim ya. Dia ini adalah pemain yang cukup diminati oleh Liverpool, berposisi sayap kiri kawan-kawan, bermain di Hoffenheim, dan scout Liverpool yang memang terkenal sangat-sangat baik dalam menemukan bakat-bakat muda yang belum mahal ya. Itu memonitor Toure setiap minggunya bahkan teman-teman ya. Kita lihat dulu statistik dari Basuma Toure ya. Musim ini di Hoffenheim kontribusi golnya sudah mencapai double digit ya, 10 gol, 8 assist dan 2 gol. Dia sudah membuat juga sekitar 34 shots on goal dan berpartisipasi dalam peningkatan performa Hoffenheim di musim ini. Market value dari seorang Toure diperkirakan sekitar antara 34 sampai 40 juta pounds. Jadi untuk ukuran ya, harga yang di-quote bagi tim Inggris ini relatif masih murah ya. Kontraknya masih berlaku hingga 2029, tidak memiliki release clause. Dan ada juga tim-tim lain yang meminati jasanya, antara lain tim-tim papan tengah seperti Aston Villa, dan harganya bisa melambung tinggi jika nanti penampilannya cukup apik di Piala Dunia nanti bersama Pantai Gading ya. Dan dia mampu mendongkrak posisi Hoffenheim ya. Musim lalu di posisi 15 dan musim ini berada di zona Eropa teman-teman ya, berada di posisi 5. Itu salah satu alasan kenapa Liverpool secara serius memonitor performa dari Basuma
Toure ya. Kita lihat dulu statement dari Andreas Schicker ya. Ini adalah Managing Director dari Hoffenheim terkait sang pemain kepada Daily Mail. Dia bilang dia adalah pemain yang sangat menarik, sudah memiliki kemampuan yang sangat baik di usia muda. Dia memiliki kecepatan, kuat secara teknik dan merupakan pemain penyerang yang sangat berbahaya. Anda juga bisa melihat bagaimana pemain lawan sangat menghormati terutama aspek kecepatannya. Dia memberi kami peluang yang sebelumnya tidak kami miliki di awal musim. Gue mencium bau-bau scam guys ya. Kalau sudah ada managing director yang memuja-muji pemainnya, gue teringat kepada sosok Mikhailo Mudryk. Di mana dulu presidennya Shakhtar bilang sampai ini calon peraih Ballon d'Or. Anjay. Yang ada calon peraih Ballon doping anjay gitu ya. Main juga enggak, dan Chelsea akhirnya kena scamnya. Hati-hati Liverpool, tolong ya. Itu scout yang ngeliatin pemainnya tiap minggu harus by merit ya. Semoga tidak kena scam ya seperti Mikhailo Mudryk. Oke, kita tinggalkan Liverpool kawan-kawan, kita masuk dulu ke MU yang sekarang itu secara resmi kan kemarin udah gue sampaikan baru aja memperpanjang kontrak Harry Maguire, dan ada sebuah statement yang cukup bombastis disampaikan oleh Harry Maguire kepada The Athletic pasca pengumuman perpanjangan kontraknya, jika dia bilang dia masih merupakan salah satu back terbaik di dunia. Anjay. Wow, ini statementnya bold banget guys ya. Gimana menurut kalian? Coba kita baca dulu statement dari Harry Maguire pada The Athletic. Dia bilang, apapun peran yang diinginkan pelatih, sebagai starter atau pemain penentu di akhir pertandingan, saya percaya bahkan di usia saya sekarang, saya bisa dibilang salah satu back terbaik di dunia. Baik dalam bertahan maupun saat situasi bola mati. Saya rasa itu tidak perlu diperdebatkan. Anjay bro. Bro merasa dirinya adalah Luffy Gear 5 bro. Anjay. Main karakter bro, Harry Maguire bro. Dia merasa gitu bro ya. Jadi Maguire dirasa itu karena dia itu mampu melewati berbagai macam badai hinaan, cacian, kritikan di sosial media maupun media tradisional. Dia merasa dia earn his place untuk dikonsider sebagai salah satu back terbaik di dunia. Bro merasa itu deserve ya. Dia membandingkan situasinya dengan David Beckham dan Wayne Rooney. Dua juga sosok pemain ikonik Inggris yang terus menjadi bulan-bulanan media, baik itu sosial media maupun tradisional media di masa jaya mereka. Dan Harry Maguire merasa dia mampu overcome itu. Ya menurut dia bermain baik dari 7 musim, 6 musim dia di MU bermain baik. Sementara marquee signing MU lain itu hanya mampu bertahan tampil bagus 2-3 musim dengan kritikan yang bertubi-tubi terhadap pemain yang berbaju Manchester United ya. Gimana menurut kalian? Apakah statement Maguire itu masuk akal? Gue tanya sama fans MU dulu deh, fans MU. Ya. Fans MU yang waras nih, apakah lu merasa memang Maguire salah satu back terbaik dunia? Coba bergabung di kolom komentar, gue ingin tahu statement kalian. Oke? Dari MU kita tinggalkan dulu Inggris, kita tentu masuk dulu ke Italia kawan-kawan. Di mana masih berhubungan dengan Manchester United, ada satu pemain yang dipastikan menjadi surplus of requirements musim depan, yaitu adalah Manuel Ugarte ya. Sudah dikonfirmasi oleh Sky Sports Italia, Juventus berupaya untuk mendatangkan itu jasa dari Manuel Ugarte. Kita semua tahu kawan-kawan, terutama fans Juve, itu Juve sudah mengincar Ugarte sejak dia masih berada di PSG, tetapi kalah cepat dari MU ketika itu karena memang United memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk bersaing dengan harga transfer yang diinginkan oleh PSG. Namun sekarang kondisinya berbeda. Dipastikannya pergi Casemiro dan akan dibeli 2 gelandang marquee signing oleh United di musim panas nanti, sekaligus juga menegaskan Ugarte tidak masuk dalam skema Michael Carrick ya. Jadi most likely dia akan disingkirkan. Nah, kemana dia akan disingkirkan? Ya definitely destinasi berikutnya antara lain adalah Italia atau Turki ya. Beberapa klub Turki
meminati jasa Ugarte sejak di bulan Januari kemarin. Tetapi akhirnya tidak terjadi kesepakatan karena United tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menemukan pengganti. Nah, jadi di musim panas nanti definitely Italia menjadi salah satu tujuan yang realistis untuk Ugarte, dan Juventus memang membutuhkan sosok gelandang jangkar atau regista yang memiliki gaya permainan berbeda dengan Manuel Locatelli yang saat ini memainkan posisi tersebut. Jadi kita lihat nanti apakah Luciano Spalletti mampu untuk mewujudkan transfer ini, karena sebenarnya target utama mereka adalah Ederson di Atalanta. Namun Ederson itu sudah memiliki kesepakatan personal dengan Atletico Madrid untuk pindah di musim panas nanti. Upaya Juve untuk menikung sepertinya sulit, sehingga mereka harus pivot dan sosok pengganti yang dipercaya mungkin untuk realistis didatangkan adalah Manuel Ugarte. Apakah dengan skema pay later? Nah, ya. Bayar dulu 10 juta gitu kan, cicil 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai 10 tahun mungkin kan. Atau kawan-kawan tentu dengan skema loan with option to buy. Itu dulu tuh. Ditolak kan sama United misalnya kayak kejadian Rasmus Højlund deh. Sama kan? Pinjam dengan opsi pembelian. Atau pinjam tapi ada klausa mandatory to buy alias wajib dibeli musim depannya dengan harga yang sudah disepakati. Jadi sebenarnya ditunda doang. Jadi secara pembukuan itu bisa diakalin. Kurang lebih gitu teman-teman. Dan kita lanjut juga ada berita dari AS Roma di mana Gianpiero Gasperini itu memberikan sebuah statement yang cukup menurut gua bold. Diarahkan kepada Ricky Massara, ya, sporting director dari AS Roma. Dia menyatakan jika pemain-pemain seperti Daniel Malen dan Wesley adalah model transfer yang harus dituju oleh AS Roma ke depannya. Kenapa? Karena kita lihat dulu secara profil Malen dan juga Wesley kawan-kawan. Ini bisa langsung berkontribusi untuk AS Roma immediately, ya. Mereka berada di usia produktif. Mereka memiliki beban gaji yang tidak terlalu tinggi dan mereka langsung bisa berkontribusi untuk tim, bermain week in, week out dan bisa diandalkan. Sementara model rekrutmen yang dilakukan oleh Ricky Massara sebelumnya itu adalah membeli pemain, meminjam pemain-pemain muda yang memiliki prospek dengan jumlah banyak, ya. Dan pemain-pemain muda ini akhirnya tidak terpakai. Itu yang dikritik oleh Gasperini dan dia menekankan ini harus berubah di musim panas nanti. Kita lihat statement dari Gasperini. Kami membeli 30 pemain, tapi hanya 4-5 yang bisa bermain. Mungkin perlu strategi yang berbeda. Solusi ideal adalah target seperti Daniel Malen, Wesley, dengan biaya dan gaji seperti itu. Jika dapat 10 ya bagus, jika 2 fokus pada 2 itu. Permasalahannya dari 30 pemain itu hanya 4-5 yang main di posisi inti, sementara sisanya belum siap pakai. Itu yang dikritik habis-habisan oleh seorang Gasperini. Ini udah memang menjadi api dalam sekam, ya. Gue nggak melihat ini akan long last nih hubungan antara Massara dan juga Gasperini. Kita semua tahu track record dari Gasperini, guys, ya. Dia harus selalu menjadi main karakter di sebuah tim. Di Atalanta dulu udah berantem sama banyak pemain, ya. Akhirnya pemain yang berantem sama Gasperini pasti didepak, ya. Dan salah satunya tuh Papu Gomez, ya. Ada beberapa pemain lain juga gitu. Dan termasuk juga petinggi-petinggi klub gitu. Nah, kita lihat nanti sejauh mana Ricky Massara bisa mengakomodir keinginan dari Gasperini untuk membangun Roma yang lebih baik, tentunya seperti itu, ya. Oke, guys, thank you so much. Itu dulu episode kali ini. Gue appreciate kalian semua yang sudah bergabung di episode kali ini. Buat kalian pasukan abu non-member bisa tetap mendukung tentunya FMS dengan cara klik likes, tombol subscribe-nya jangan dianggurin. Kemudian kalian simpan tombol hype-nya minimal 2 kali lah seminggu buat FMS. Jadi kita tetap bisa muncul di home kawan-kawan gitu, ya. Dan tinggalkan juga di kolom komentar profesi unik kalian dan juga komen W Rexona, ya. Misal tukang pijet bang, W Rexona gitu, bro. Bagus tuh. Jadi Arman gak pusing, guys, nanti buat nyari slide 1, ya, buat sapa-sapa. Iya, nice dream. Oke, sekali lagi gue ingatkan buat kalian, besok masih ada FMS Weekend.
Dan nanti malam kita akan live Discord mulai jam 7 malam ya, seperti biasa live Discord, bisa tanya-tanya, temanya MU. Nanti malam di Discord jam 8 kita akan lanjut membuat Man United great again ya. Season finale di mana kita sudah memasuki pekan ke-24. Ini akan menjadi putaran terakhir kita main EFC menjadi manajer MU. Bisakah gua membawa United juara? Saat ini gue berada di posisi kedua. Pekan ke-24 udah berjalan, kalah 1 poin dari Liverpool ya di peringkat 1. Kalau gua ampe nggak bisa bikin United juara, kita akan menjadi fans MU selama sehari guys ya. Itu tantangannya. Jadi semoga bisa. Mau itu juara FA Cup, mau itu juara Premier League ya. Jadi kita bergabung di live nanti malam jam 8 YouTube gua. Bebas buat semua orang, replaynya hanya untuk member. Apakah nanti kita bisa membawa United juara? Sekaligus kita juga nanti diskusi. Berikutnya di minggu depan kita jadi manajer klub mana lagi? Nah itu guys ya. Oke, gue doakan kalian semua yang dalam perjalanan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang masih bersedih gundah gulana akibat situasi ekonomi yang tidak menentu ya, yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan atau lagi mencoba untuk lulus kuliah, semuanya berjalan lancar buat kalian. Tetap semangat, jangan berhenti berjuang kawan-kawanku. Sebagai pria itu adalah tugas kita ya. Tetap semangat, my friend. Ya, hari ini adalah hari yang lebih baik. Besok itu weekend. Jadi kita bisa leha-leha dikit ya. Main burung, main game, dan lain-lain ya. As always kawan-kawanku, have a lovely day.